Kalau kamu ngerasa jarak antar kelas sosial makin jauh, itu bukan perasaanmu doang. Data BPS mencatat, gini rasio Indonesia per September 2024 ada di angka 0,381, naik dari 0,379 di Maret 2024. Artinya ketimpangan pengeluaran antar masyarakat itu makin lebar. Kok bisa ada kesenjangan? Pasti banyak faktor sih, tapi kita bahas yang paling kelihatan aja. Yang pertama, akses pendidikan yang enggak merata. Di Jakarta, anak-anak bisa sekolah di ruang ber-AC, pakai Chromebook, belajar coding dari SD. Tapi coba cek Papua, masih ada sekolah yang atapnya bocor, tenaga pengajar minim, bahkan harus jalan kaki berkilo-kilo buat sampai ke sekolah. Padahal kata undang-undang pendidikan itu hak semua warga negara. Lalu yang kedua, distribusi kekayaan yang timpang. Coba bayangin, satu orang terkaya Indonesia punya hampir setengah dari total kekayaan nasional. Dan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan nasional. Sementara di lapisan bawah masih banyak orang yang hidup dari gaji harian. Bahkan mereka nggak punya tabungan hanya untuk sekedar hidup selama 1 minggu ke depan tanpa kerja. Ketiga, kebijakan pemerintah yang nggak menyentuh akar masalah. Misalnya pemerintah gembar-gembor soal efisiensi anggaran. Tapi nyatanya rapat revisi UU TNI digelar di hotel mewah, padahal hanya berjarak 2 km dari gedung DPR RI yang fasilitasnya juga nggak kalah mewah. Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan yang krusial justru terkena dampak efisiensi. Lalu dampaknya apa sih? Jangan kira kesenjangan ini cuman bikin iri-irian aja, karena berdampak pada mobilitas sosial yang macet. Anak dari keluarga kurang mampu jadi stuck, karena kesempatan buat naik kelas sosial sangat terbatas. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya harus kerja 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat buat bertahan hidup. Kedua, ketidakstabilan sosial makin tinggi. Lihat aja demo, protes, bahkan kriminalitas, banyak yang akarnya dari ketimpangan dan rasa frustasi. Misalnya, antrean gas LPG 3 kilo yang super panjang dan chaos karena isunya akan dihentikan. Sampai ada ibu-ibu yang meninggal. Ini bukan soal tabung gas aja, tapi refleksi dari sistem yang gak adil. Ketiga, pembangunan gak inklusif. Kota-kota besar makin maju, makin kinclong, sementara daerah-daerah lain kayak Papua, Kalimantan Pedalaman, Sulawesi terpencil, masih struggling soal listrik dan sinyal internet. Banyak siswa dari pelosok Indonesia harus naik bukit mencari sinyal untuk mengikuti ujian asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Peran pemerintah harusnya apa? Ini bukan berarti kita hanya nyalahin semuanya ke rakyat. Justru yang punya kuasa harusnya bisa berbuat lebih. Pemerintah seharusnya fokus pada pemerataan pembangunan, bukan hanya fokus pada proyek-proyek besar yang berpotensi mangkrak. Udahlah pembangunannya menghabiskan uang APBN, masih mangkrak lagi bangunannya. Kedua, pastikan anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar sampai ke daerah tertinggal. Dan yang ketiga, berantas korupsi. Karena ya gimana mau ngasih subsidi dan pembangunan rakyat kalau uang negara malah dikorupsi triliunan rupiah. Laporan pemantauan tren korupsi tahun 2023 yang dirilis ICW menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun selama tahun 2013 hingga 2022. Pada tahun 2023 sendiri, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 28,4 triliun rupiah. Data ICW yang ditabulasi ini hanya perkara yang masuk ke tahap penyidikan atau sudah ada penetapan tersangka. Artinya, nilai kerugian bisa lebih besar karena banyak perkara kasus korupsi yang belum terungkap. Jadi kalau ada genset atau kamu yang sekarang patah hati karena beda kelas sosial, itu bukan hanya sekadar drama perasaanmu aja. Itu cerminan dari luka struktural bangsa saat ini.